Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Bismillahirrahmanirrahim. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang mana kita melanjutkan dalam pembahasan tema hadiah dalam perlombaan yang mana perlombaan tersebut ada yang disyariatkan dan ada perlombaan yang tidak disyariatkan. Maka kita coba untuk melihat bagaimana syariat Islam memandang terhadap perlombaan itu sendiri. Kemudian bagaimana hukum memberikan hadiah sebagai motivasi bagi peserta untuk melakukan perlombaan itu sendiri. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Dengan kajian ini bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita pahami dengan baik, dan juga Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan yang mana sering di bulan tersebut masyarakat kita mengadakan perlombaan-perlombaan. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui tema pembahasan ini sebagai bekal tentunya bagi kita untuk menghadapi fenomena perlombaan-perlombaan ini. Ketika kita melihat bagaimana dalam Islam tentang perlombaan ini, yang mana di dalam Islam ini ternyata menjadi salah satu sarana untuk perlombaan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mana tabiat manusia akan lebih bersemangat dan akan lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila ada tantangan. Dan dalam menghadapi tantangan tersebut akan adanya pemenang, sehingga setiap manusia itu ingin menjadi pemenang di antara tantangan yang dihadapinya. Kemudian sehingga merasa senang ketika bisa mengalahkan orang lain. Nah, ini tabiat kita. Ya, setiap manusia itu sudah memiliki tabiat masing-masing diciptakan oleh Allah SWT. Ketika ada tantangan kita lebih bersungguh-sungguh, jangan sampai kita kalah dari orang lain. Dan kemudian ketika kita berhasil mengalahkan yang lain, kita pun akan lebih bahagia. Ya, ini memang sudah tabiat manusia. Dalam hal perlombaan ini, merasa senang, bahagia, dan
ada orang lain yang kita kalahkan, ini sesuatu yang harus diarahkan ya pada hal-hal yang positif. Jangan sampai diarahkan pada hal-hal yang negatif. Maka oleh karena itu, kalau kita perhatikan syariat Islam menjadikan perlombaan ini untuk hal-hal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, memerintahkan kepada kita fastabiqul khairat. Maka kalian hendaknya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Perintah ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tabiat manusia ciptaannya, maka Allah perintahkan tabiat kita yang merasa senang ketika menjadi pemenang dan berhasil mengalahkan orang lain. Nah, ini hendaknya hanya untuk kebaikan saja. Sebagaimana juga firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Yang mana ayat ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan untuk demikianlah hendaknya orang-orang berlomba itu mereka melakukannya. Falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya orang-orang berlomba mereka saling berlomba. Dalam hal apa? Yaitu di dalam sebelum ayat ini Allah menjelaskan tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Ya. Setelah Allah menjelaskan nikmat-nikmat orang-orang yang berada di dalam surga, maka setelah itu Allah perintahkan hendaklah kalian berlomba untuk mendapatkan surga tersebut. Nah, inilah ayat ini memerintahkan kita untuk berlomba berusaha yang terbaik ya. Tingkatan yang kita dapatkan nanti di surga. Jadi surga tersebut juga bertingkat-tingkat. Maka Allah perintahkan kita untuk saling berlomba-lomba yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti mendapatkan pahala juga balasan surga sesuai dengan bagaimana dia dalam beribadah kepada Allah di dunia ini. Nah, ini dalil di dalam Al-Quran memerintahkan, memotivasi kita untuk saling berlomba tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sunnah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi memberi semangat kepada para sahabat dalam beribadah. Contohnya di antara ibadah yang puncak dari ibadah yaitu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi dua bagian. Perang Badar ini perang pertama kali yang dihadapi oleh Rasulullah SAW para sahabat. Sehingga ini pengalaman pertama dalam berperang setelah Islam. Mana sebelumnya belum diizinkan Allah Ta'ala untuk berperang. Kemudian diizinkan berperang dan ini pertama kali. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Memotivasi para sahabat dengan cara
mereka dijadikan saling berlomba, yang mana kaum muslimin ketika itu dibagi menjadi dua bagian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dibagi menjadi sesuai dengan keadaan ketika itu, adanya sahabat-sahabat hijrah dari kota Mekah dan adanya sahabat-sahabat Nabi, mereka sebagai penolong ya, atau yang membantu sahabat-sahabat yang hijrah dinamakan dengan Ansor. Jadi dibagi menjadi dua kelompok, Muhajirin dan Ansor. Yang mana Muhajirin ditunjuk oleh Rasulullah SAW, sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagai pimpinan. Sedangkan dari sahabat Ansor, maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhuma ditunjuk Rasulullah SAW untuk memimpin kabilahnya atau kaum muslimin Ansor. Kenapa demikian dilakukan Nabi SAW? Agar mereka, setiap kelompok tersebut, saling berlomba-lomba dalam menumpas atau memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara dua kelompok ini yang lebih ya sebagai pemenang, lebih kuat tentunya dalam mengalahkan lawannya di dalam berperang. Kemudian juga hadis yang lain yang dilakukan Nabi SAW dalam perlombaan ini, yaitu dalam peperangan Khandaq, yang mana dalam perang Khandaq ini ketika itu sedang musim dingin ya. Dan para sahabat mereka juga kekurangan pangan, kurang pangan karena seringnya peperangan-peperangan sebelumnya, sehingga betul-betul ya sedikit pedagang yang datang ke kota Madinah, sehingga keadaan ketika itu sangat kekurangan pangan. Banyak sahabat yang kelaparan ketika itu. Nah, tetapi Rasulullah SAW tetap ya, melihat keadaan yang sangat tidak mendukung tersebut, beliau memberi semangat pada para sahabat agar mereka tetap berlomba-lomba dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah taala. Apa yang beliau janjikan, dan janji Rasulullah pasti dikabulkan Allah taala. Yang mana beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang berani menyusup ke pasukan musuh dan mencari informasi yang aku butuhkan, akan menjadi temanku di dalam surga nanti. Nah, ini yang hadiah yang dijanjikan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan mengabulkannya. Ya, pasti akan menjadi teman Rasulullah SAW menjadi surga. Jadi balasannya kalau berani melakukan ini pasti masuk surga dan menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini metode ya untuk menjadikan tabiat manusia tersebut ingin menjadi pemenang. Maka di dalam Islam Allah dan Rasulnya memerintahkan kita betul-betul untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ya. Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba mendapatkan tingkat tertinggi di surga nanti, dan juga Rasulullah SAW ya menjadikan para sahabat termotivasi agar mereka lebih kuat, lebih semangat dalam berjihad, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berjihad. Nah,
Ya. Oleh karena itu, kita perlu melihat fenomena perlombaan di zaman sekarang ini. Yang mana perlombaan ya sudah banyak ragam dan bentuknya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Maka kita perlu mengetahuinya bagaimana pandangan Islam terhadap perlombaan-perlombaan tersebut. Ya. Maka para ulama kita, mereka menjadikan hukum dari perlombaan ini melihat ya dan dibagi berdasarkan pertama perlombaan itu sendiri. Dan ada juga hukumnya dilihat dari hadiahnya. Nah, kemudian kita lihat dari pembagian perlombaan itu yang dilakukan masyarakat, ya, objeknya ada yang pertama perlombaan itu yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Kemudian ada juga perlombaan yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Maka ini termasuk kriteria perlombaan objeknya itu boleh saja untuk dilakukan. Nah, ada yang bentuk objek perlombaan itu pada hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, inilah pembagian perlombaan dilihat dari sisi objek atau perlombaan itu sendiri. Bagaimana hukumnya? Kita lihat ya. Yang disyariatkan itu berarti ada dalilnya. Nah, bagaimana seandainya dalam yang disyariatkan ini diberi hadiah boleh atau tidak? Kemudian bagaimana dalam perlombaan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang? Boleh atau tidak dikasih hadiah? Nah, bagaimana perlombaan yang dilarang? Maka bagaimana hukum hadiahnya? Sekarang kita coba membahas di antara bentuk perlombaan-perlombaan yang objeknya disyariatkan di dalam syariat Islam. Tentunya ketika disyariatkan itu ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara bentuk perlombaan yang ada dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang pertama yaitu pacu kuda, perlombaan menunggangi kuda. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan perlombaan pacu kuda yang mana beliau sebagai yang melepaskan pacuan kuda yang terlatih, jadi dibagi dua. Ada kuda yang sudah terlatih dan ada kuda yang masih pemula dan dibagi tingkatannya. Kuda yang terlatih jaraknya itu dari hafya sampai finishnya Thaniyatul Wada. Ini jaraknya lebih kurang 21 km. Kemudian untuk kuda yang masih belum terlatih itu mulai dari Thaniyatul Wada ya ini startnya sama tapi finishnya beda, lebih dekat, yaitu berakhir di Masjid Bani Zuraik, yang mana ini jaraknya hanya lebih kurang 3,7 km. Nah, ini diantara perlombaan yang dibikin oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun yang melepaskannya, yang menjadikan sebagai ya membuka
acara tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian juga di antara perlombaan yang ada disyariatkan dilakukan Nabi SAW yaitu pacu unta. Sebagaimana yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memiliki seekor unta yang diberi nama Adba. Adba. Ya, unta beliau Adba. Yang mana unta Nabi SAW ini tidak pernah terkalahkan setiap pacuan. Ini sering dijadikan sebagai kendaraan untuk perlombaan pacu unta. Suatu ketika datang seorang badui menunggangi unta. Jadi ikut dalam perlombaan. Ternyata badui ini mengalahkan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat pun merasa tidak nyaman. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi pelajaran di sini bahwa di antaranya ya pacu unta ini nanti dijelaskan para ulama tujuannya sebagai sarana untuk latihan untuk peperangan, untuk berperang di jalan Allah. Dan juga faedah yang lainnya bahwa Rasulullah SAW dalam perlombaan ini ya kalah dan menang itu tidak menyebabkan bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika menang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kalah pun ya kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Nabi SAW beliau mengatakan ketika beliau kalah untanya, beliau mengatakan sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa suatu yang berjaya pasti akan dikalahkan suatu ketika. Nah, inilah adabnya ya. Orang yang kalah dalam perlombaan yang disyariatkan ini, dia harus merasa pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sudah mentakdirkan di dunia ini tidak ada yang abadi. Pasti suatu saat akan dikalahkan. Berikutnya perlombaan yaitu perlombaan dalam memanah. Nah, ini juga diriwayatkan ada syariatnya. Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melewati orang-orang dari Bani Aslam, yang mana mereka sedang melakukan perlombaan memanah. Para sahabat yang melakukan perlombaan memanah untuk latihan mereka, persiapan untuk berperang. Maka Nabi SAW bersabda, memanahlah wahai keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah seorang ahli memanah. Maka memanahlah dan aku akan bergabung dengan kelompok yang ini. Ya, beliau mendukung salah satu kelompok dan beliau akan ikut dalam kelompok tersebut. Serta-merta kelompok yang lain berhenti memanah, mereka tidak mau ikut. Mereka tidak mau ikut. Kemudian Nabi SAW bersabda, bertanya, kenapa kalian tidak jadikan perlombaan, tidak meneruskan perlombaan memanah? Maka kabilah atau kelompok yang lain tersebut mengatakan, bagaimana mungkin
kami menang sedangkan engkau bersama kelompok ya lawan kami. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya ahli dalam berbagai hal. Allah SWT, oleh karena itu Nabi SAW, sungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang apabila melakukan sesuatu dia menjadi ahli. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau dalam hal apapun beliau selalu menjadi panutan, menjadi ahli. Dalam memanah pun beliau ya ahli dalam memanah. Dalam kekuatan pun beliau sangat kuat. Sehingga dalam menahan rasa sakit pun para sahabat mengatakan yang mana Rasulullah SAW sakitnya tersebut biasanya dipikul oleh lebih dari 10 orang. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW dan inilah seharusnya seorang muslim. Dalam hal apapun dia harus menjadi totalitas. Dan pasti Allah menjadikan seorang mukmin dan yang baik tersebut ketika bekerja mereka menjadi orang yang serius, ahli di bidangnya masing-masing. Nah, inilah sesungguhnya muslim yang benar yang menjalankan syariat Allah Ta'ala. Kita lihat Rasulullah SAW ahli dalam memanah sehingga kelompok lain mereka tidak mau, mana mungkin kami menang, engkau bersama kelompok tersebut. Nah, maka apa Rasulullah SAW yang dilakukannya? Maka beliau mengatakan memanahlah saya bersama semua kelompok. Artinya beliau sekarang tidak mendukung lagi dan beliau bersikap adil ya. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, inilah 3 perlombaan yang ada hadisnya dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian juga ada ucapan Nabi SAW. Jadi hadis itu ada bentuknya ucapan, ada perbuatan. Dalam ucapan Nabi SAW bersabda, la sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan pacu unta, pacu kuda, dan memanah. Nah, inilah 3 perlombaan, tidak boleh perlombaan. Maksudnya perlombaan ini tidak boleh perlombaan diberi hadiah kecuali 3 hal ini. Karena perlombaan itu tujuannya ya untuk memotivasi sehingga ada hadiah yang diberikan. Ya, memang tujuan perlombaan itu adalah hadiah. Sehingga para ulama mengatakan tidak boleh dilakukan perlombaan. Maksudnya apa? Diberi hadiah sebagai motivasi pemenangnya. Ini maksud dari hadis Nabi tidak dibolehkan perlombaan. Maksudnya adalah memberikan hadiah. Kemudian masalah hadiah sekarang kita akan lebih rinci lagi dalam melihat pemberian hadiahnya, siapa yang memberikan hadiah. Setelah kita mengetahui bahwa perlombaan yang diucapkan Nabi SAW yang dibolehkan diberi hadiah hanya 3, pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Kemudian dalam masalah pembahasan hadiahnya dari siapa, maka para ulama sepakat bahwa pemenang 3 perlombaan yang kita sebutkan tadi yang boleh itu yaitu dari pihak ketiga. Nah, jadi kalau hadiahnya dari pihak ketiga, sepakat para ulama hukumnya boleh. Contohnya pihak ketiga dari pemimpin contohnya. Ya, jadi pacu kuda atau perlombaan memanah hadiahnya dari
gubernur, piala gubernur misalkan, atau piala RW, atau piala RT. Jadi hadiahnya dari pemimpin. Ini sepakat para ulama boleh. Atau pihak ketiga sponsor. Sponsor ini tentu yang sponsor yang suatu perusahaan yang mana perusahaannya halal. Nah, ini juga sepakat para ulama perlombaan ini dibolehkan. Apa dalilnya? Di antaranya ya perkataan para ulama, Al-Qurtubi berkata, perlombaan pacu unta, kuda atau memanah yang hadiahnya dari pemerintah atau donatur berupa sumbangan dari harta pribadinya diberikan kepada pemenang, hukumnya boleh, dan ini para ulama sepakat. Ini perkataan Qurtubi. Dan begitu juga perkataan dari Ibnu Hajar. Sama pernyataannya. Kemudian yang kedua, para ulama juga sepakat hukumnya boleh jika hadiah dalam perlombaan yang 3 tadi, yang mana hanya hadiah itu disediakan oleh satu peserta. Ini juga sepakat para ulama boleh. Misalkan pesertanya artinya sebagian atau satu peserta saja. Misalkan kalau pesertanya 2 orang, yang mana antara A dan B, misalkan ya mereka berlomba dalam memanah. Si A mengatakan, ayo kita berlomba dalam memanah. Nah, ini saya sediakan hadiahnya 100.000. Saya akan menyediakan. Siapa yang menang di antara kita, dia yang ngambil uang 100.000 ini. Maka ini para ulama sepakat hukumnya boleh. Dengan demikian, kalau seandainya ada 10 ya, peserta yang ikut, ternyata yang hadiahnya ini dari 8 orang, 2 orang tidak membayar hadiah, berarti sepakat para ulama hukumnya boleh. Sepakat para ulama karena hanya sebagian yang menyediakan hadiah dan ada yang tidak menyediakan hadiah, tidak membayar, maka para ulama kita sepakat bolehnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi berkata, hadiah yang berasal dari salah seorang peserta, contohnya dengan mengatakan, jika engkau mampu mengalahkan saya dalam pacu kuda atau unta atau memanah, maka kamu akan dapatkan hadiah. Dan jika saya mengalahkan kamu, maka kamu tidak akan bayar apapun. Nah, ini hukumnya dibolehkan. Ini perkataan Imam Nawawi. Dan juga perkataan para ulama ini mereka berdasarkan ya, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Nabi dengan Rukanah bin Yazid, yang mana Rukanah suatu ketika pernah menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergulat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saya menang, apa hadiah untukku, kata Nabi. Maka dia menjawab, Rukanah mengatakan 1 ekor kambing. Lalu terjadilah pergulatan antara Nabi dan Rukanah. Dan Nabi pun dapat mengalahkan Rukanah. Rukanah pun kalah dalam bergulat. Lalu Rukanah ya, menyerahkan kambing kepada Rasulullah SAW. Kemudian diajak lagi oleh Rukanah bergulat lagi. Ya, dan Rukanah pun kembali kalah. Dan kemudian berkata, wahai Muhammad,
demi Allah, selama hidup saya belum pernah kalah adu gulat. Engkau bukanlah manusia biasa, kata Rukanah. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, dalam gulat pun beliau sangat ahli, ya. Nah, oleh karena itu pun akhirnya Rukanah pun masuk Islam dan Nabi pun mengembalikan kambingnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi. Albani mengatakan hadis ini dhaif, ya. Tapi Al-Hafiz Abdul Ghani mengatakan bahwa adu gulat antara Nabi dan Rukanah ada dasarnya. Jadi terjadi perbedaan para ulama dalam derajat hadis ini, apakah bisa jadikan dalil atau tidak. Ya, mayoritas ulama mengatakan hadis ini lemah, tidak bisa jadikan dalil. Tapi Al-Hafiz Abdul Ghani mengatakan ini ada dasarnya. Nah, inilah dalil para ulama mengatakan bahwa jika hadiahnya dari sebagian pihak peserta, boleh. Kalau ada pihak peserta yang tidak membayar. Nah, kemudian bagaimana jika hadiahnya diwajibkan pada setiap peserta? Jadi setiap peserta yang ikut perlombaan, mereka wajib membayar. Kemudian, sedangkan yang menang itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya diberikan uang yang terkumpul tersebut kepada para pemenang. Maka perlombaan ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena haramnya ini termasuk perjudian. Bagaimana supaya dibolehkan untuk perlombaan disyariatkan ini? Maka harus ada seseorang peserta yang tidak membayar. Jika ia menang, dia berhak mendapat hadiah. Orang tersebut dinamakan muhallil. Ya. Dia ada satu yang tidak membayar. Nah, ini juga salah satu solusi, ya. Misalkan di lembaga pendidikan mengadakan, ya, perlombaan-perlombaan, biasanya kan sering kan, ya, perlombaan di masa-masa akhir belajar setelah ujian. Apa istilahnya, Bu? Class meeting. Ya. Class meeting itu kan banyak perlombaan-perlombaan itu, ya. Maka ada di antaranya perlombaan azan, perlombaan MHQ. Kalau kita lihat ternyata pihak sekolah mengumpulkan hadiah itu dari mana? Rata-rata itu diagendakan dalam daftar ulang. Ya, daftar ulang. Jadi mereka sudah menjadikan kegiatan itu juga bagian yang, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah dari daftar ulang. Berarti apa? Nah, ini kan berarti uang-uangnya itu dari wali kelas. Dari wali murid. Nah, berarti pada dasarnya anak-anak mereka ke perlombaan itu dari mereka membayar. Maka solusinya bagaimana? Maka harus ada peserta itu yang tidak membayar. Mereka ikut perlombaan tapi, ya, diikut sertakan salah satu murid yang mana walinya tidak membayar, ya. Kalau tidak bisa menjadi judi. Kenapa? Karena wali-walinya membayar semuanya. Jadi semuanya ikut perlombaan itu, padahal uangnya, hadiahnya dari wali murid yang ikut. Jelas, ya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagi lembaga-lembaga maupun orang tua ketika mengikut sertakan anaknya dalam perlombaan yang disyariatkan. Ya.
Ini yang tadi disyariatkan kita sebutkan yang jelas dalam hadis, yaitu pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Maka harus ada di antara peserta yang mereka tidak membayar. Yang mana ini namakan dengan muhallil. Tapi kalau semua peserta harus membayar untuk hadiah, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan karena ada unsur judi di dalam hal tersebut. Dan judi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Ramli. Beliau mengatakan jika peserta sebuah lomba mensyariatkan siapa yang menang mendapatkan hadiah, yang kalah ya, dari yang kalah, hukum perlombanya tidak sah karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Ini perjudian yang diharamkan. Kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar. Ini ya perkataan Ar-Ramli. Dan ini disepakati haramnya oleh para ulama. Jadi kalau semua harus bayar dan yang menang hanya dikasih hadiah, maka ini sepakat para ulama hukumnya haram. Jadi kalau kita mengadakan perlombaan-perlombaan di bulan-bulan tertentu misalkan, dan perlombaan itu disyariatkan, maka solusinya yaitu kalau pemenangnya dikasih hadiah, solusinya harus ada peserta salah satu atau berapa orang tidak membayar. Atau solusi yang lain, semuanya diberikan hadiah, bukan pemenang saja. Jadi bukan hanya pemenang saja dikasih hadiah, tapi semuanya dikasih hadiah. Nah ini juga solusi yang lain supaya ya menjadi dibolehkan. Karena para ulama sepakat haramnya itu hanya pemenangnya saja yang dikasih hadiah. Jadi kalau semuanya dikasih hadiah berarti ya para ulama pun membolehkan. Nah, haramnya hukum perlombaan ini juga merupakan keputusan majma', ya, perkumpulan fikih, ulama-ulama fikih yang diadakan oleh OKI. Yang mana kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah pada keputusan seminar yang diadakan diadakan tahun 2003, nomor keputusannya 127, berbunyi sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta. Ini sepakat para ulama bahwa kalau semua peserta membayar hadiah untuk hadiah maka hukumnya haram. Kemudian setelah kita mengetahui perlombaan yang ada syariatnya di dalam agama Islam, apakah bisa dianalogikan pada perlombaan yang lain yang serupa dengan 3 tadi? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak dapat dianalogikan. Jadi hanya yang dibolehkan diberi hadiah dan dibolehkan perlombaan tersebut hanya 3 hal saja, bagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi tadi. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hambali. Jadi yang boleh perlombaan itu hanya 3 hal yang diboleh berikan hadiah.
tidak boleh dari selain 3 tersebut. Tentunya dalilnya adalah ucapan Nabi yang tadi mengatakan la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak boleh diberi hadiah suatu perlombaan kecuali pada perlombaan pacu unta, kuda, dan memanah. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Karena hadis ini menunjukkan Nabi hanya 3 hal saja yang disebutkan Nabi, maka selain dari 3 ini tidak dibolehkan. Adapun pendapat yang kedua, ya, mengatakan bisa disamakan, dianalogikan pada perlombaan yang sama dengan 3 itu. Berarti harus diketahui dulu persamaannya. Nah, maka pendapat yang bolehkan dan bisa disamakan yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kita lihat persamaannya pada hal apa dan perlombaannya pada hal apa. Imam Nawawi mengatakan boleh memberikan hadiah dalam perlombaan memanah, begitu juga melempar tombak dan meriam. Jadi sama-sama ada lemparnya. Memanah ini ada lemparan, juga tombak lemparan, dan meriam juga ada lemparan. Kemudian boleh memberikan hadiah dalam perlombaan pacu kuda, begitu juga pacu gajah, pacu keledai, menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Ini perkataan Imam Nawawi. Nah, karena apa? Sama-sama menggunakan alat transportasi, yang mana transportasi ini digunakan untuk perang. Ada gajah, ada keledai misalkan. Nah, ini sama-sama ya ada persamaannya. Kemudian juga persamaannya tersebut yang mana 3 perlombaannya disebutkan dalam hadis Nabi bertujuan untuk melatih keterampilan berperang, sehingga untuk menjaga, memperjuangkan agama Allah. Maka semua yang sama tujuannya ini juga boleh diberikan hadiah dalam perlombaan tersebut, diadakan perlombaan dan diberikan hadiah. Inilah pendapat Hanafi dan Syafi'i. Maka pendapat ini ya, mengkiaskan sesuatu yang sama dan tujuannya sama, maka ini pendapatnya juga yang dipilih oleh ulama-ulama fikih yang diadakan oleh Oki ketika seminar pada tahun 2003. Yang mengatakan keputusan seminarnya sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat tujuan kemudian sarana itu disyariatkan. Tujuannya contohnya untuk menjaga agama Allah. Sarananya juga sama tadi. Ada yang sarananya sama-sama melempar, ya. Berarti sarananya untuk berperang. Berarti bisa jadi digunakan contohnya di zaman sekarang perang, gunakan pesawat tempur, maka perlombaan keahlian dalam mengendarai pesawat tempur misalkan. Atau perlombaan dalam keahlian menembak. Nah ini dalam mazhab yang kuat ini dibolehkan. Bagaimana menanggapi dalil ulama yang melarang? Maka tanggapannya bahwa makna sabda Nabi SAW di atas tidak bertujuan pembatasan jenis perlombaan yang boleh diberi hadiah. Akan tetapi bermakna penekanan ya. Yang mana maksudnya perlombaan yang sangat pantas mendapatkan hadiah itu 3 permainan. Nah, maka kenapa memang 3 itu yang sangat dominan dalam perang ketika itu.
yaitu menggunakan unta, kuda, dan memanah. Ya. Itu yang difokuskan Nabi SAW. Maka kalau ada yang ya juga digunakan untuk berperang yang lainnya, maka ini juga boleh. Ya. Jadi bukan pembatasan tapi penguatan. Yang penting tujuan dan sarananya sama-sama ya dengan yang tujuan dan sarana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala yang kuat adalah bolehnya kias yang menyamakan pada hal yang memang keduanya sama. Maka dengan demikian boleh juga berdasarkan pendapat yang kedua tadi, mazhab Hanafi dan Syafi'i, dalam perlombaan-perlombaan kegiatan keislaman. Contohnya perlombaan diberi hadiah pemenangnya dalam membaca Al-Quran atau hafal hadis, menghafal hadis, atau ilmu-ilmu di dalam cabang syariat Islam. Contohnya perlombaan membaca kitab, ya, atau perlombaan menghafal kaidah-kaidah atau menghafal matan-matan ilmu agama, maka ini juga dibolehkan. Kenapa? Karena tujuannya menjaga agama Allah. Sama dengan tujuan berperang menjaga agama Allah. Ya, jadi sama tujuannya. Dan pendapat ini merupakan fatwa diantaranya adalah ulama besar kerajaan Arab Saudi. Ini juga pendapat tadi yang sudah kita sebutkan, pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kemudian kita masuk pada materi perlombaan yang tidak disyariatkan, yang tidak dilakukan Nabi untuk adakan hadiah dalam perlombaan tersebut, tidak dilakukan. Artinya juga tidak dilarang, artinya dibolehkan saja melakukannya. Ada perlombaan-perlombaan, ada bentuk berlomba tapi Nabi tidak ngasih hadiah. Nah, boleh nggak kita ngasih hadiah? Contohnya Nabi pernah untuk perlombaan yang tidak semakna dengan 3 perlombaan disebutkan dalam hadis tadi, dan juga tidak mengandung unsur berjihad, maka hukum perlombaannya dibolehkan dengan syarat. Jadi ada syaratnya disebutkan para ulama. Menjadi boleh dengan syarat. Yang pertama, berguna untuk kebugaran tubuh atau untuk menyegarkan pikiran. Karena bila tidak berguna sama sekali maka termasuk perbuatan batil. Jadi betul-betul dalam Islam itu apapun kegiatan kita harus bermanfaat. Misalnya ada perlombaan yang mana ya, yang pertama syaratnya dibolehkan harus bermanfaat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in yalhu bihi rajul batilun illa ramyata rajuli biqausihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haqqi. Rasulullah SAW bersabda, segala permainan adalah batil. Batil itu tidak boleh dilakukan. Kecuali permainan bentuknya memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak-anak dan istri, maka hal itu tidak termasuk hal yang batil. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Arnaud. Itu saran pertama, ada manfaatnya. Yang kedua, tidak menjadi suatu kebiasaan, hanya sekadar penyegaran, ya, berganti aktivitas. Nah, kenapa? Karena apabila sudah menjadi kebiasaan akan berdampak negatif. Kalau sudah menjadi suatu kebiasaan akan berdampak negatif. Contoh seperti jiwa akan merasa ketergantungan terhadap permainan tersebut.
yang tentunya akan menyita banyak waktu serta akan melalaikan dari melakukan hal-hal yang wajib, baik kewajiban kepada Allah ataupun pada anak dan istri. Dan juga kalau sudah jadi kebiasaan itu juga terkadang ya itu berdampak secara eh, secara tidak secara kadang-kadang di luar kontrol. Saya memiliki dulu eh, guru ya waktu saya masih mahasiswa, ada kegiatan yang saya lakukan yaitu berupa bela diri ya. Bela diri yang mana guru pelatih saya itu dulu eh, saking melatihnya jadi banyak jadwalnya itu dalam seminggu. Akhirnya berdampak pada kehidupannya. Ya, ketika terjadi padahal dia seorang juga penuntut ilmu syar'i, lulusan juga dari Lipia. Ya. Yang mana ketika terjadi perselisihan dengan istrinya tanpa sengaja dia akhirnya ya ringan kakinya dan akhirnya tanpa dia di luar kendalinya istrinya ya terkena dampaknya dan akhirnya meninggal. Nah ini ya, dampak buruk ketika sudah berlebihan. Dan saya juga mendapatkan cerita kakek saya dulu juga pelatih. Jadi saking melatihnya itu kadang-kadang kalau dibangunkan pagi itu jangan dekat-dekat ya. karena karena kadang-kadang tanpa sengaja kaki tangannya itu langsung respect ya. Itu bahayanya ketika sudah jadi ketergantungan. Akhirnya ya tanpa disadari jadi suatu ketergantungan di luar kendali akhirnya. Ya. Nah, ini bahayanya jika sudah menjadi suatu yang harus dilakukan rutinitas dan jadi ketergantungan. Segala sesuatu yang sudah ketergantungan ini pasti mudarat apapun itu. Ya. Makanya kita lihat ada anak-anak yang main handphone terus main handphone, akhirnya sambil tidur pun tangannya goyang-goyang ya. Saya sering melihat orang-orang yang tanpa dia sadari di motor pun masih joget-joget gitu ya. Kemudian di tempat umum pun dia joget-joget. Kita melihatnya aneh. Tapi bagi mereka karena itu terus yang dilakukannya merasa wajar. Nah, ini dampak buruk yang lain ketika itu dilakukan terlalu berlebihan. Nah, ini syarat kedua yang disarankan para ulama. Yang ketiga, pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah. Nah, ini dia ya. Jadi, perlombaan yang boleh tidak dilakukan Nabi untuk diberi hadiah, maka jangan kita berikan perlombaan itu hadiah. Maka jika tetap disediakan hadiah oleh panitia penyelenggara, hukumnya menjadi maisir. Maisir itu makna lainnya adalah perbuatan ya, karena maisir itu para ulama kita setelah kita ketahui pada penjelasan tentang gharar, maknanya bisa makna umum, segala bentuk permainan yang melalaikan nantinya. Nah, kalau dikasih hadiah nanti akan menyebabkan melalaikan. Dan itu yang terjadi setiap perlombaan-perlombaan yang diberikan hadiah, apalagi kalau hadiahnya sampai ya misalkan sepak bola, itu hadiahnya sampai miliaran. Nah, itu pasti banyak ya melalaikannya. Baik pemainnya maupun orang penontonnya dan lain-lainnya. Jadinya akan maisir. Kemudian juga haramnya kata para ulama dapat memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi walaupun hadiahnya dari pihak ketiga ataupun dari pemimpin, maka ini termasuk makan harta yang mana memang tidak boleh. Makan harta dengan cara ikut perlombaan tersebut walaupun dari pihak ketiga. Tujuannya adalah memang harta, bukan lagi tujuannya tadi untuk berperang. Ya. Kalau kita lihat yang tiga tadi dan yang disamakan memang tujuan, nah ini juga sebagai adab ya bagi orang yang
mengikuti perlombaan menghafal Quran tujuannya bukan hadiah, tapi hendaknya memperbaiki niatnya karena menghafal Al-Quran, dan hadiah itu aja sebagai sarana, ya, hanya sarana. Jadi masih ada diimbangi dengan tujuannya. Tapi kalau tidak disyariatkan, maka betul-betul jadinya hanya tujuannya pada hadiah. Maka hadiah yang didapatkannya menjadi batil, makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Maka perlu kita ingatkan ya, misalkan anak-anak kita mengikuti perlombaan, niatkan karena Rasulullah SAW yang mensyariatkan. Berarti niatnya karena menjalankan sunnah Nabi, bukan karena hadiahnya sebagai utama dalam mengikuti perlombaan yang disyariatkan tadi. Nah, para ulama kita mengatakan bahwa haramnya karena maisir dan juga memakan harta dengan cara yang batil. Nabi SAW tidak mengizinkan mengambil hadiah dari perlombaan selain pacu kuda, unta, dan memanah. Dan pendapat yang kuat tadi yang semakna tujuannya. Makanya haram menerima hadiah ini tetap berlaku sekalipun antara pemberi dan penerima hadiah saling ridho. Ya, walaupun tadi hadiahnya dari pihak ketiga, ridho hartanya diberikan, tapi ini tetap ya memakan harta yang batil. Karena apa? Karena unsur saling ridho dalam muamalah hanya untuk muamalah yang tidak dilarang. Adapun muamalah yang dilarang seperti riba, gharar lainnya, dan juga perlombaan dikasih hadiah yang tidak disyariatkan, maka ini ya tidak berlaku ridhonya tersebut. Jadi misalkan dalam masalah riba, saya ridho kok memberikan bunga, maka ridhonya tidak dianggap. Kenapa? Sudah ada larangannya dalam syariat. Itu juga dalam perlombaan yang tidak disyariatkan dikasih hadiah, walaupun ridho pelakunya dan juga memberikan hadiah tetap tidak dianggap karena ada larangan Nabi tidak boleh diberi hadiah dan perlombaan kecuali 3 hal. Dan ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab. Nah, ingat ya. Jadi larangan diberi hadiah perlombaan selain yang disyariatkan tadi, ini seluruh ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Ya, mayoritas ulama mazhab Maliki. Nah, kita lihat di antara perlombaan yang boleh hukumnya tapi tidak boleh dikasih hadiah. Contohnya lomba pacu lari. Lari Nabi melakukannya. Nabi pernah diriwayatkan oleh Ummu Mukminin Aisyah, aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan. Kami singgah di sebuah tempat dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk meneruskan perjalanan. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, mari kita lomba lari. Ternyata aku mengalahkan Nabi SAW. Kemudian dalam perjalanan lain waktu, aku juga ikut. Nah, pada perjalanan yang keduanya itu, tubuhku sudah berat. Nabi SAW berkata padaku, mari kita lomba lari. Ternyata Nabi SAW mengalahkan aku. Nabi SAW bersabda sambil menepuk pundakku, kemenangan ini untuk menutupi kekalahan yang dulu. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Nasai. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Dan Nabi melakukan tapi tidak memberikan hadiah pemenangnya. Kemudian juga lomba gulat. Nah, lomba gulat ini tadi kita sebutkan para ulama mendhaifkan hadis Nabi dengan rukanah. Sehingga hanya boleh dilakukan tapi tidak terima hadiah. Kalau seandainya pun hadisnya sahih yang mana Nabi ya tidak jadi mengambil kambingnya, diberikan lagi pada rukanah. Kemudian lomba angkat berat diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Nabi SAW melewati sekelompok orang yang bertanding mengangkat batu yang paling berat dan beliau tidak melarangnya.
Diamnya Rasulullah SAW saat melihat pertandingan tersebut menunjukkan hukum perlombaannya tersebut adalah dibolehkan. Ya, hukum perlombaannya boleh, tapi tidak diberikan hadiah. Nah, kemudian kita lanjut pada hadiah dalam perlombaan olahraga yang kita hadapi fenomena di zaman sekarang ini, ya. Begitu banyak perlombaan-perlombaan dalam olahraga. Nah, bagaimana Islam memandangnya? Maka contoh olahraga seperti sepak bola, bola basket, bola voli, ya. Nah, ini bagaimana para ulama Islam melihat hukumnya. Pendapat pertama, bagian ulama kontemporer mengharamkan olahraga sepak bola, bola basket, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena pemain menggunakan pakaian tidak menutupi aurat. Dan juga sering terjadi permusuhan. Karena permainan bola, tim yang kalah, supporternya tidak terima, akhirnya menyerang supporter yang menang. Akhirnya ada yang mati, ya. Ini menyebab ya kemudaratan yang lainnya. Oleh karena itu sebagian ulama tetap mengharamkannya karena banyaknya dampak buruk dari perlombaan-perlombaan tersebut. Kemudian sering melalaikan kewajiban sholat, ya, permainannya di waktu-waktu sholat sampai habis waktu sholat masih dalam permainan tersebut. Nah, inilah sehingga diharamkan oleh para ulama. Kemudian ini hukum bermainnya, ya. Kemudian pendapat kedua para ulama yang bergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan bermain olahraga jenis yang tadi kita sebutkan, sepak bola dan lain-lainnya itu, bila tidak terdapat hal-hal yang diharamkan yang tadi. Bila tidak terdapat, maksudnya harus menutup aurat, yang kalah harus ridho, tidak terjadi pembunuhan dan yang lain-lain, maka hukumnya boleh. Maka kita lihat, ya, inilah hukum melakukan perlombaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan hadiah? Misalkan ikut, ya, sepak bola ada hadiahnya. Ini bagaimana pandangan para ulama? Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer membolehkan memberi hadiah bagi pemenang sebuah lomba olahraga. Ya, ini pendapat ulama kontemporer diantaranya Dr. Saud Al-Funaisan dan Dr. Sami Al-Majid. Dalilnya apa? Yaitu hukum asal muamalah adalah mubah dan pemberian hadiah bagi pemenang olahraga mubah. Pendapat kedua mengatakan olahraga tadi beri hadiah, ya, hukumnya haram. Bagi pemenangnya haram ikut dapatkan hadiah. Pendapat ini merupakan fatwa ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, yang mana fatwanya berbunyi pemenang dalam perlombaan olahraga tidak boleh mengambil hadiah atas kemenangannya. Jadi tidak boleh mendapatkan hadiah dalam perlombaan tersebut. Wallahu ta'ala, penulis buku Harta Haram Starwandi mengatakan berdasarkan tinjauan dalil, pendapat yang mengharamkan lebih kuat. Karena hukum asal hadiah perlombaan adalah haram.
Ya, hadiah dalam perlombaan itu haram hukum asalnya berdasarkan hadis Nabi tadi. Nabi melarang berikan hadiah pada perlombaan kecuali yang disyariatkan. Maka hukum asalnya bahwa hadiah dalam perlombaan itu hukum asalnya adalah haram. Yang melarang memberikan hadiah untuk perlombaan selain pacu kuda, pacu unta, dan memanah, hanya itu yang dibolehkan Nabi. Kemudian pengecualian dari hukum muamalah secara umum sebagaimana riba dan gharar. Jadi memang ya bahwa muamalah itu hukum asalnya boleh, tetapi hadiah ini dikecualikan oleh Nabi berdasarkan ucapan, sehingga ini termasuk pengecualian dari yang dibolehkan. Oleh karena itu, ya, karena Nabi melarangnya dan ada hadisnya, maka Allah Ta'ala pendapat yang kuat ya berdasarkan tadi dalil-dalil yang sudah disampaikan, maka tidak dibolehkan ya dalam perlombaan olahraga tersebut dapatkan hadiah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup materi kita ya dalam masalah dua perlombaan. Yang pertama disyariatkan, yang kedua dibolehkan, dan bagaimana menerima hadiahnya. Dan kalau kita ambil kesimpulan dari dua pembahasan ini, bahwa ya syariat Islam Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan ciptaannya, hikmahnya, wahyu, larangan, terima hadiah dari perlombaan yang olahraga tadi, ya supaya tidak berdampak kepada hal-hal yang negatif. Yang mana pada hukum asalnya adalah boleh, tapi ketika berlebihan menjadi banyak muncul negatifnya. Di antara negatifnya nanti kita sudah sebutkan tadi sebagiannya, bahwa orang-orang akan cenderung lebih memilih hal-hal yang kurang bermanfaat ini. Kita lihat ya dampak negatifnya sekarang, karena hadiah perlombaan bola itu yang begitu besar, akhirnya dan juga menjadi sangat terkenal, jadi orang kaya, akhirnya banyak sekarang ini orang-orang yang menjadikan anak-anaknya untuk hidupnya dihabiskan untuk bermain bola. Nah, ini akhirnya bukan lagi sarana, tapi sudah menjadi tujuan. Sehingga dengan tujuan tersebut, orang-orang lebih memilih karirnya dengan menjadi atlet. Ya. Nah, padahal dan kita lihat juga fenomenanya, juga pendapatan atlet yang mereka sudah profesional itu jauh lebih besar dari orang-orang yang bermanfaat. Daripada kita lihat orang hafal Quran, misalkan gajinya per bulan 300.000 misalkan ya. Sedangkan atlet, misalkan pemain bola, gajinya per minggu itu triliunan. Ini salah satu dampak buruknya. Dan yang lain-lainnya yang inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala melarangnya melalui ucapan Nabi tidak boleh diberi hadiah kecuali pada perlombaan yang tujuannya masih dibolehkan, tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Jadi betul-betul kita perlombaan-perlombaan disyariatkan tadi kita ingatkan adabnya, tujuannya karena Allah. Allah merintahkan, bukan karena hadiahnya. Kalau sudah kena hadiah, kena hartanya, nanti pasti akan menjadikan harta itu sebagai tujuan. Akhirnya banyak dampak buruknya. Nah, semoga menjadikan kita makin paham bahwa memang kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya tujuan kita di dunia ini untuk mencari dunia. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz.
Bagaimana menyikapi perlombaan Agustusan jika tetangga selalu mengajak untuk ikut? Tapi tidak dijelaskan ya eh, cara hadiahnya seperti apa dan juga apakah ada dia atau tidak. Kalau tidak ada dia mah boleh Bu ya. Ada hadiahnya. Nah, berarti kita anjurkan saja jangan hadiahnya semua aja dikasih gitu ya. Hadiahnya semua dikasih, semua yang ikut dikasih. Nah, itu salah satu solusinya tadi. Supaya tidak bukan hadiah namanya, tapi apa? Jadi tidak perlombaan jadinya hanya untuk kegiatan saja. Ya. Karena perlombaannya hukum masalahnya adalah boleh saja. Yang jadi masalah adalah hadiahnya. Agar supaya tidak menjadi hadiah, maka semuanya dikasih. Hingga tidak lagi menjadi hadiah. Nah, itu yang kita sarankan. Kalau memang tidak bisa kita tidak bisa kita memberikan saran, tidak dilaksanakan, maka sebaiknya ya berdasarkan pendapat yang kuat tadi, ya kita hendaknya mengikuti arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian ikuti perlombaan yang dikasih hadiah, kecuali 3 hal. Nah, maka kalau juga mau ikut juga cari yang perlombaan-perlombaan azan, misalkan ada, ada, nah, ada, ya, yang ada apa ya kelereng, misal gitu ya, pacu karung, ya. Nah, sebaiknya jangan, berarti jangan kita ikuti, tidak boleh. Kalau dikasih hadiah, wallahu taala alam. Inti apa ini? Inti kritis perlombaan itu masuk ke perlombaan kita boleh apa saja ya Ustadz. Nah, titik atau inti kritis perlombaan itu masuk ke perlombaan yang boleh, tidak boleh apa saja ya Ustadz. Ya, maka intinya pertama perlombaan yang namanya perlombaan ada hadiahnya biasanya. Nah, kalau ada hadiahnya hanya dibolehkan pada yang disyariatkan. Nah, ini yang poin pertama. Dan disyariatkan tadi yaitu memanah, pacu kuda, dan pacu unta. Kemudian pendapat lebih kuat yang semakna tujuannya, yaitu untuk menjaga agama Allah. Yaitu perlombaan dikasih hadiah, menghafal Quran, hadis, dan keagamaan lainnya. Dan juga yang masih dibolehkan para ulama, ya tujuannya bagaimana Allah SWT perintahkan pada kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang mana Allah perintahkan kita untuk berdoa pada Allah agar ya memohon pada Allah kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka juga sebagian ulama mengatakan masih dibolehkan jika bermanfaat untuk dunia kita. Kehidupan di dunia, contohnya perlombaan seperti ya perlombaan matematika, karena ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian perlombaan menulis karya ilmiah dibolehkan. Kemudian yang tidak dibolehkan diberi hadiah selain dari yang tadi disebutkan. Nah, itulah poinnya. Ya. Maka kalau tidak bermanfaat dunia dan akhirat, maka Nabi mengatakan tidak boleh diberi hadiah.
Assalamualaikum, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, suami saya tahun 2014 membeli logam mulia 10 gram kepada temannya dengan cara transfer, tetapi temannya belum berikan logam mulianya sampai saat ini. Ini udah ya kayaknya ya? Belum. Waktu 2014 suami saya belum tahu akad jual beli emas, hukumnya tidak boleh kalau tidak tunai. Nah, kemudian bagaimana hukum transaksi tersebut? Jika ditagihkan, apa masih bisa meminta emasnya atau meminta jumlah uang yang sudah ditransfer? Yang mana 2014 saat akad jual beli itu belum tahu hukumnya. Sekarang setelah tahu, apakah masih berlaku jual beli tersebut? Yang mana kalau masih berlaku, maka berhaknya emas, ya. Kalau tidak berlaku, berarti haknya hanya uang. Itu konsekuensinya. Wallahu ta'ala alam, jika akad jual beli sudah terlaksana, ya, saat itu, maka dia menjadi berlaku. Kenapa? Karena ketidaktahuan seseorang itu menyebabkan dia dibolehkan. Jadi, para ulama kita mengatakan, ketika seseorang melakukan hal yang haram dan dia betul-betul tidak tahu, maka sah kepemilikannya, jual belinya sah. Contohnya, orang yang bekerja di lembaga keuangan ribawi. Dia mendapatkan gaji, dan dia tidak tahu kalau pekerjaannya itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Maka gajinya halal. Ketika gajinya digunakan untuk makan, halal bagi dia, dan beli rumah, halal, rumah itu milik dia. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Barang siapa yang sudah sampai padanya peringatan dari Allah, maka berhentilah. Falahu ma salafa, maka milik dia apa yang sudah dia lakukan. Lahu itu menunjukkan kepemilikan. Tahmil milikannya apa yang sudah dia lakukan. Wa amruhu ilallah, dan taubatnya maka tergantung masyiat Allah. Pasti Allah mengampuni taubatnya ketika dia bersungguh-sungguh dalam bertobat. Inilah dalil para ulama mengatakan ketika seorang karena tidak tahu melakukan suatu perbuatan dosa dalam muamalah sah dimilikinya. Maka kita terapkan pada pertanyaan ini, ya. Karena memang suami tidak mengetahui tahun itu, maka ya ketidaktahuannya menyebabkan tidak berdosa dan sah jual belinya. Berarti mengikat kewajiban temannya menyerahkan emas. Wallahu taala a'lam. Jadi hutang temannya itu adalah emas, logam mulianya itu yang harus ditagihkan. Semoga bisa dipahami. Ya, ini sama pertanyaannya perlombaan 7 Agustusan dan cuman ada tambahan ditonton Ikhwan juga. Ikhwan apa lah? Ikhwan ini maksudnya laki-laki ya. Jadi ada perlombaan ditonton laki-laki. Bagaimana hukumnya? Tadi sudah kita jelaskan ya tentang perlombaan yang dibolehkan di dalam syariat Islam hanya yang mendapatkan hadiah itu yang disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, tidak boleh kita ikut perlombaan tersebut. Ya. Wallahu ta'ala. Apalagi kalau uangnya ditarik ya setiap, apalagi yang ikut lomba itu memang ikut mereka berbayar. Biasanya kalau nggak bayar nggak enak, nggak mau ikut kan. Biasanya kalau nggak bayar kan ada uang itunya kan, uang dana dikumpul dari warga gitu kan. Nah kalau dia
nggak iuran, biasanya nggak mau dia ikut. Berarti dia juga membayar, maka bisa jadi judi. Selain dari larangan Nabi dan bisa jadi judi kalau pesertanya semuanya berbayar. Ditambah lagi di setel musik ya. Nah, ini bertambah lagi kemaksiatan yang lainnya. Bolehkah menyumbang untuk acara lomba? Nah, tadi sudah kita sampaikan ya. Yang mana walaupun orang yang berikan dananya ya, untuk perlombaan ini rela, maka tetap tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita ya dana tersebut digunakan untuk perlombaan-perlombaan diberikan hadiah. Wallahu taala alam. Ya, eh, jika kita memberi utang kepada orang lain, maka setiap hari dihitung sedekah selama dia belum bayar ya Ustadz. Jadi bertanya, iya benar. Ya, ketika seorang berutang dan sudah jatuh tempo pembayaran hutangnya dan dia belum bayarnya karena memang tidak mampu, maka ya setiap harinya dihitung sebagai sedekah. Lalu bagaimana jika kita tidak ikhlas karena dia ingkar janji melulu dalam membayarnya? Apakah tetap dinilai sedekah? Jadi kita tidak ikhlas dan apakah masih mendapatkan pahala sedekah? Maka wallahu ta'ala yang mana ibadah itu perlu niat ya. Ibadah itu supaya sah dianggap sebagai pahala, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Maka supaya mendapatkan pahala sedekah tersebut kita memang betul-betul niatnya karena Allah. Nah, ini harus kita perbaiki. Ya, niatkan karena Allah yang memerintahkan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Tanda orang berutang tersebut memang dalam keadaan kesulitan, maka wajib kalian berikan masa tempo. Dan Allah yang akan menjadikan kerelaan kita tersebut sebagai mendapatkan pahala sedekah. Kalau kita niatnya tidak ada niat untuk mendapatkan pahala sedekah, maka tidak menjadi suatu ibadah. Nah, inilah pentingnya niat. Ya. Maka supaya kita mendapatkan pahala sedekah memang harus dengan niat. Niatkan karena Allah yang memerintahkan memberikan masa tempo. Nah, kalau tidak ikhlas, ya maka baiknya di segera untuk bisa menyelesaikan dengan menagihkannya, misalkan dengan cara kalau besar hutangnya bisa di pengadilan atau dihubungi orang-orang yang misalkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Wallahu taala alam. Kalau kalau tetap juga dia tidak melakukannya, maka ya ini mendapatkan pahala nanti di akhirat. Karena di akhirat tidak ada lagi rupiah, maka pahalanya yang kita dapatkan. Wallahu taala alam. Bolehkah menyumbang air minum atau untuk mereka yang hadir dalam perayaan ya, pemberian hadiah di malam pemberian hadiah perlombaan Agustus? Allah Ta'ala kalau ada maksiat-maksiatnya
maka tidak boleh kita berpartisipasi ya dalam hal yang ada kemungkarannya. Wallahu ta'ala. Ya. Kalaupun kita merasa dipaksa, maka kita dianjurkan untuk memberikan nasihat. Ya, maka contohnya nasihat kita katakan saya hanya ini saya sumbangkan misalkan untuk yang dibolehkan ya misalkan. Jadi bukan untuk perlombaan untuk sesuatu yang diharamkan. Nah ini ya yang bisa kita lakukan. Apa hukum menyekolahkan anak laki-laki di sekolah bola? Karena anak dan suami menyukai sepak bola. Demikian pertanyaannya Ustadz. Tadi sudah kita sebutkan hukum asalnya dalam aktivitas itu tujuannya apa? Dibolehkan selama pertama karena untuk kesehatan. Ya. Untuk kebugaran ini bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, tidak jadikan rutinitas. Yang ketiga, tidak tujuannya tidak ada hadiah. Ya. Nah maka ya kalau sekolah ini jangan sampai tujuannya supaya nanti menjadi profesional. Tapi kalau tujuannya untuk kebugaran, ya hanya ngisi waktu luang maka masih dibolehkan. Tapi kalau tujuannya sepak bola nanti dia rutinitas ya diikutkan lomba sana kemari dan ada hadiahnya maka ini sudah perbuatan yang dilarang dalam syariat. Wallahu taala alam. Hukum mengikuti lomba mewarnai membayar uang pendaftaran. Kalau ada hadiahnya dari pendaftaran maka hukumnya judi, haram hukumnya. Hadiah untuk menyumbang untuk hadiah perlombaan ya sama ya yang tadi tidak boleh. Hukum door prize. Nah, door prize ini insyaallah nanti kita akan jelaskan sekilas door prize ini ya akan berbeda hukumnya dari kegiatan yang bentuk door prize-nya. Wallahu ta'ala nanti insyaallah lebih rinci akan kita coba bahas. Ya. Mohon izin bertanya Ustadz, saya dan kakak saya berencana memproduksi rak-rak buku dan dekorasi ruangan seperti beberapa contoh foto yang saya kirimkan. Berbentuk siluet, apa ini siluet binatang, juga kedepannya ada bentuk siluet bunga. Apakah ini diperbolehkan? Mohon pencerahan dan arahannya dari ya. Dari gambar yang dilihat ternyata tidak ada matanya ya. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya siluet aja ya. Maka wallahu ta'ala alam, tapi ini hewan berbentuk hewan, kuda, kemudian kucing ya. Nah, bagaimana hukumnya? Jadi kalau kita lihat hadis tentang membuat patung dan menggambar ini ya jelas Nabi SAW mengatakan inna min asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al musawwirun. Di antara orang yang paling berat azabnya di akhirat nanti adalah orang yang menggambar.
menggambar makhluk bernyawa, ya, atau membuat patung makhluk bernyawa. Nah, kemudian eh, para ulama juga berbeda pendapat tentang kalau ada manfaatnya. Contohnya manfaatnya itu bagi anak-anak kecil, manfaat untuk mendidik karakteristik pada anak perempuan dengan bermain boneka. Maka ini masih dibolehkan oleh para ulama. Atau gambar dalam pendidikan. Ya, ini masih ada tujuannya. Maka masih dibolehkan oleh para ulama. Karena ada unsur manfaatnya. Dan tetap sebagian ulama mengharamkan. Oleh karena itu yang ulama yang mengharamkan sebaiknya ya dihilangkan matanya, mulutnya. Nah ini sehingga betul-betul ada manfaatnya. Kalau kita lihat dari sini manfaatnya adalah untuk rak buku. Rak buku. Ada rak bukunya. Maka ternyata di gambar sini tidak ada mata dan mulut. Ya. Allah Ta'ala maka ini masih dibolehkan. Masih dibolehkan karena tidak ada mulutnya dan ada manfaatnya sebagai tempat. Allah Ta'ala. Bagaimana hukum menonton perlombaan bola voli bersama suami di mana ada campur baur antara ikhwan dan akhwat? Kalau tidak ada aurat yang diperlihatkan ya, maka carilah tempat yang tidak ada yang bisa kita untuk menghindari tadi ya. Allah Ta'ala. Maka kalau ada aurat tentunya tidak dibolehkan. Bagaimana hukum menerima hadiah dari anak buah yang baru saja perpanjang kontrak dan yang baru habis kontrak? Terima hadiah dari anak buah. Pertama yang perpanjang kontrak, kita nerima hadiah. Berarti kita yang menentukan kontraknya ya. Maka ini bisa menjadi suap. Ya karena kita yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan. Maka anak yang baru kita perpanjang kontraknya, anak buah yang baru kita perpanjang kontraknya bisa menjadi suap. Adapun yang selesai kontraknya ya, dan dia ngasih hadiah, maka sebaiknya dihindari. Karena walaupun di sini murni hadiah, tapi ya, seorang yang memiliki jabatan, Nabi SAW ya, melarang seorang yang bertugas dan melaksanakan tugasnya tersebut mendapatkan hadiah. Baiknya dihindari tolak hadiahnya. Kecuali sudah lama ya, sudah lama dia keluar, maka betul-betul karena hadiah. Dan kita bisa merasakan itu murni hadiah atau tidak. Kalau memang murni hadiah, maka boleh kita nerimanya. Wallahu ta'ala alam. Saya pernah ikut lomba masak dengan syarat membeli produk sponsor dengan nominal yang sudah ditentukan. Jadi lomba memasak berarti ada hadiahnya ya. Ada hadiah. Kemudian tapi ada persyaratan harus membeli produk sponsor dengan nominal yang sudah ditentukan. Kemudian saya dapat kupon dan bisa ikut lomba. Di lomba masak itu saya menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Bagaimana hukumnya perlombaan yang diharuskan membeli produk terlebih dahulu, Ustadz? Ya, sepertinya ini, ya, wallahu ta'ala, yang mana sangat kuat, ya, sangat kuat di sini adanya pembelian tersebut menjadi hadiah, ya, menjadi sarana untuk hadiah.
Nah, maka dengan demikian wallahu ta'ala sebaiknya hindari. Nabi kita mengatakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu dan kita lebih menjaga agama kita dan kehormatan kita. Adapun kalau sudah dilakukan boleh dimiliki hadiah tersebut karena ketidaktahuannya. Wallahu taala alam. Bagaimana cara bertaubat? Misal, dulu pernah pakai uang yang dititip ke saya. Tanpa izin saya pakai untuk kebutuhan harian. Sekarang udah dibalikin, tapi pas saya pakai saya nggak izin dulu. Apa sekarang saya harus kasih tahu? Jadi pertanyaannya apakah wajib saya memberikan tahu karena sudah menggunakan uangnya lebih dahulu? Kesalahan ya, yang mana sudah menggunakan padahal hanya sifatnya diamanakan untuk menjaga, ternyata malah menggunakannya. Ini suatu khianat. Maka tetapi uangnya sudah dikembalikan. Wallahu ta'ala ya, karena uangnya sudah dikembalikan dan tidak ada masalah. Tapi sebaiknya lebih baik kita minta keriduan untuk kehati-hatian ya, maka perlu meminta keriduan. Sebetulnya ya tidak hanya masalah keriduan khianat saja. Khianat karena sudah menggunakan amanah titipan. Wallahu ta'ala. Lebih baik meminta diberitahukan ya, sampaikan minta kehalalannya. Ya, ini eh saya dan suami alhamdulillah setiap bulan memberikan uang bulanan ke orang tua. Namun berapa bulan ini kami meminjam uang kepada orang tua untuk membangun rumah. Niat membayarnya ketika sudah selesai membangun rumahnya. Nah, kami tetap memberi uang bulanan hadiah kepada orang tua. Apakah hadiah ini ya dibolehkan atau tidak karena ada pinjaman pada orang tua? Wallahu ta'ala, Nabi mengatakan ya bahwa dibolehkan illa qad jar baina wa baina qabla dzalik, kecuali kalau sebelumnya sudah sering beri hadiah ya kemudian muncul utang piutang, maka ini dibolehkan oleh Nabi SAW karena dari penjelasan sebelum akad utang piutang pun sudah sering ya akad hadiah, maka ini masih murni menjadi hadiah bukan karena akad utang piutang. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dan materi yang kita sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.